Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni. Saya dari kelas 1 pagi. Di sini saya akan mengerjakan tugas besar pengantar ekonomi makro tentang perdagangan internasional. Apa sih perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional adalah sebuah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk dari suatu negara dengan penduduk dari negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Jadi kan kita bisa tahu kalau sebenarnya manusia itu gak bisa hidup sendiri. Dalam ilmu sosial juga dipelajari kayak gitu. Negara juga kayak gitu, walaupun segala punya sumber daya alam, punya terus juga segala macam punya, tapi tetap aja sebagai negara, suatu negara itu nggak mungkin bisa lepas dari bantuan dari negara lain kayak gitu ya, tanpa ada kerjasama juga dari negara lain kayak gitu. Karena hakikatnya setiap negara pasti membutuhkan negara lain untuk menutupi atau memenuhi kebutuhan rakyatnya supaya hidup makmur, sejahtera. Dan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mewujudkan hal itu dengan melakukan sebuah kerjasama dalam bentuk hubungan perdagangan antar negara. Jadi hubungan perdagangan antar negara yaitu hubungan yang sangat dibutuhkan oleh suatu negara. Kenapa? Karena balik lagi ke pernyataan yang awal tadi, yang statement awal tadi, karena setiap negara tidak bisa menghasilkan semua barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Makanya mereka bakal butuh negara lain gitu, bakal butuh juga orang lain kayak gitu. Karena pada dasarnya sekaya apapun negaranya pasti butuh bantuan dari orang lain. Segimana kita aja gitu, seorang manusia, sebagai hebatnya kita, sebagai pinternya kita, sebagai bandirinya kita, itu nggak bisa dilepasin kayak gitu. Kita masih bergantung pada orang lain, masih butuh orang lain dan sebagainya, terlepas juga ke kondisi kita gitu. Dan itu analoginya, sama halnya manusia, negara pun gitu, sebagai satu unit butuh bantuan dari negara lain, butuh kerjasama dari negara lain. Makanya dari sini diartiin perdagangan internasional itu dilakukan oleh suatu negara oleh negara lain atas kesepakatan bersama, atau pihak yang dimaksud dari sini berupa individu dengan individu gitu, kayak kelompok dengan kelompok. Kalau ada lebih luas lagi kayak gitu, pemerintah dengan pemerintah kayak gitu. Terus kayak perdagangan internasional itu kayak intinya hubungan dagang yang dilakukan oleh satu negara ke negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Ada juga contohnya perdagangan internasional kayak gimana sih gitu. Aku mau ngejelasin contoh perdagangan nasional. Jadi perdagangan internasional bisa terwujud, bisa tercermin dari contoh ekspor dan kegiatan impor. Kegiatan ekspor apa sih yang dimaksud dengan ekspor dan impor gitu. Aku mau bahas ya. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Ekspor ya, namanya ekspor. Berarti impor kebalikan dari ekspor. Contoh impor yaitu kita misalkan menjual minyak bumi dari negara kita gitu. Kita jualkan ke negara lain, kita ekspor gitu. Kayak minyak, hasil pertanian dan lain-lain gitu. Orang yang melakukan kegiatan ekspor bisa disebut dengan eksportir. Kalau barangnya dijual belikan itu disebut barang ekspor. Nah, sedangkan kalau di Indonesia itu dibagi menjadi dua gitu. Yang pertama sektor migas, dan kedua itu sektor non migas. Sektor migas itu apa sih? Sektor migas itu yang meliputi minyak bumi. Sedangkan non migas itu ya lebih ke luar, kayak dari luar itu gitu, kayak pertanian, pertambangan, terus yang seperti
apa ya, yang banyak diekspor intinya dari Indonesia ke luar gitu. Karena Indonesia juga terkenal sebagai negara yang banyak kayak banyak sumber daya alamnya kayak gitu, kayak minyak bumi kayak gitu. Sedangkan kayak non migrasnya Indonesianya, contoh yang diekspornya itu kayak rokok, kertas, tekstil, pakaian, ukiran, anyaman, dan rotan. Hasil pertaniannya yaitu kayak tembakau, teh, cengkeh, kayak kayu, itu diekspor dalam non migras. Sedangkan contoh tentang impor adalah kebalikan dari ekspor ya. Tadi aku juga udah bilang kayak gitu. Impor berarti kegiatan membeli barang atau jasa ke luar negeri. Kita misalkan membeli barang ke luar negeri, yaitu contohnya seperti kayak baju-baju kan dari luar negeri kita impor ke Indonesia gitu. Terus kayak gimana gitu, kayak intinya barang-barang elektronik dari luar negeri gitu diimpor ke negara gitu, ke negara Indonesia, kayak TV, kayak kulkas gitu. Makanya Indonesia butuh barang impor dari negara lain untuk ke negara kita gitu. Banyak contoh lain gitu, kayak motor, kayak TV, kayak mobil juga. Mungkin hanya itu saja contoh dari impor. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.